Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja untuk pemateri yang pertama, Bapak Wana Alamsyah. Saya akan memperkenalkan singkat. Bapak Wana Alamsyah ini adalah peneliti di Indonesia Corruption Watch atau ICW, dan beliau sering meneliti di bagian anggaran. Nah, ini topik yang menarik juga. Mungkin tadi saya lanjutkan ya. Tadi saya coba untuk melihat latar belakang dulu. Indonesia pernah mengalami kejadian korupsi dalam konteks penanganan wabah itu ketika Menteri Kesehatannya Siti Fadila seperti itu. Nah, dalam konteks saat ini sebenarnya fungsi pengawasan itu yang perlu diperkuat. Kalau seandainya KPK pimpinan KPK terutama ya Firly Bahuri sering menyampaikan bahwa fokus KPK adalah pencegahan, ya ini harusnya yang dilakukan begitu. Kalau tadi berkali-kali koalisi masyarakat sipil, entah itu ICW, entah itu PSHK, entah itu YLBHI dan lain-lain, itu selalu menyampaikan bahwa pemerintah ini jangan hanya terfokus pada pemberitahuan terkait dengan jumlah pasien yang terkena COVID begitu, tapi juga harus diselaraskan dengan berapa anggaran yang telah digunakan begitu. Dan ini kan sebenarnya mekanisme check and balances yang harusnya dilakukan oleh pemerintah begitu. Dan ini yang lagi-lagi menjadi kekacauan karena bagaimanapun juga ketika masyarakat tidak dapat mengakses informasi terkait dengan anggaran, data saja aja berantakan begitu, bagaimana terkait dengan anggaran. Ini yang menyulitkan publik untuk dapat melakukan pemantauan begitu. Nah, di dalam konteks anggaran kesehatan yang tadi 75 triliun misalkan, itu celah korupsinya sangat besar. Yang pertama, kalau seandainya dilihat dari pola atau modus yang pernah ICW lihat dalam konteks korupsi di sektor kesehatan, itu yang paling besar itu terkait dengan alat kesehatan, yang mana modusnya itu berkaitan dengan penggelembungan harga gitu. Dan di dalam konteks atau kondisi pandemi saat ini kan memang yang harus dilakukan adalah bagaimana respons pemerintah dalam konteks untuk membeli sejumlah peralatan atau perlengkapan yang memang dibutuhkan sangat segera gitu, tanpa mengabaikan aspek kualitas. Dan memang yang perlu dilihat adalah berapa besar atau berapa anggaran atau berapa harga yang dijual oleh pihak ketiga begitu. Data terkait dengan pasien aja baru disampaikan beberapa hari yang lalu begitu, karena adanya desakan dari masyarakat. Ya ini menurut saya perlu juga masyarakat mendesak terkait dengan transparansi anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi begitu, agar nantinya pemerintah juga membuka mata bahwa anggaran ini pun juga sangat krusial gitu. Itu terkait dengan kesehatan. Nah, terkait dengan pelindungan sosial misalkan, kemarin kita sudah dikejutkan dengan adanya konflik kepentingan dan lain-lain oleh salah satu staf khusus presiden begitu. Konteks pelindungan sosialnya dan hubungannya dengan prakerja. Begini, menurut saya pemerintah saat ini salah menentukan metode untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, baik itu yang pekerja informal maupun yang kelompok miskin seperti itu. Karena bagaimanapun juga prakerja ini bukan menjadi salah satu solusi yang dapat menjangkau para pekerja informal dan kelompok rentan ini. Karena konsep prakerja ini menurut saya sangat bias kelas, karena bagaimanapun juga orang-orang yang mengakses prakerja adalah orang-orang yang sudah melek informasi. Melek ini yang perlu dipantau. Apakah dari setiap bantuan yang diterima atau didistribusikan oleh pemerintah itu ada potongan atau tidak begitu. Ini bukan tentang nominal potongannya, tapi ini tentang bagaimana kemudian potongan tersebut
itu menujunya kemana. Kalau di kasus yang di Depok, itu karena ada salah satu warga yang melapor ke ICW, itu dia bilang, uang 25.000 yang dipotong oleh ketua RT-nya, itu akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan bantuan. Ini kan menjadi lucu ketika, kenapa orang yang tidak mendapatkan bantuan, ini tidak terdata oleh pemerintah. Apa yang menjadi kesalahannya begitu? Jangan-jangan persoalan pendataan ini berkaitan dengan relasi juga antar ketua RT begitu. ICW beberapa kali pernah menemukan kasus yang menemukan bahwa setiap orang yang mendapatkan BLT ini pasti memiliki relasi sangat dekat dengan orang yang mendata begitu. Dan ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Mungkin dari saya itu dulu, setelah itu baru lanjut diskusi. Oke, terima kasih kepada Mas Wana telah menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Untuk pemateri yang kedua ini adalah Ibu Bivitri Susanti, SHLLM. Ibu Bivitri ini sekarang sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Pertama, soal konteks COVID ini dalam konteks nanti kemungkinan penyelewengan keuangan yang terjadi. Kemudian yang kedua, sekilas soal KPK pada saat ini, karena saya baca tornya juga terkait dengan peran KPK tuh nanti seperti bisa nggak punya harapan yang tinggi. Dan ketiga, tentu saja peran masyarakat kita semua yang hadir di sini dalam diskusi daring ini maupun di luar ini seperti apa. Nah, pertama soal kemungkinan penyelewengan dulu. Yang kalau kita perhatikan yang sekarang ini sedang terjadi, saya review sedikit saja bahwa kita ini kan memang menurut saya pemerintah kita sudah mengeluarkan berbagai macam peraturan tapi terlambat supaya ada terbayang. Jadi Perpu 1 2020 itu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Jadi Mas Felis kan tadi nanya, kok ini ekonomi banget? Memang ekonomi. Jadi waktu awal sekali ada diskusi, apa nih yang mesti keluar peraturannya? Kan seperti saya katakan kita ini telat ya ngeluarin peraturan soal COVID ini. Sempat banyak yang mencetuskan ide Perpu. Waktu itu saya termasuk orang yang bilang jangan main keluarin Perpu, karena Perpu itu menurut saya harus dikeluarkan dalam konteks yang betul-betul keadaan mendesak. Seperti misalnya kita dorong Perpu KPK kemarin, itu mendesak sekali, sampai sekarang masih mendesak. Tapi untuk teman-teman yang nggak belajar hukum, Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu kan dikeluarkan duluan oleh pemerintah dalam keadaan mendesak, nanti baru dibahas oleh DPR untuk disetujui atau tidak disetujui. Karena kenapa dibilangnya pengganti undang-undang? Karena dia boleh mengatur hal-hal yang levelnya undang-undang. Nah, jadi kita tuh dalam konteks penanganan pandeminya sendiri sudah ada perangkatnya. Tadi yang saya sebutkan, Undang-Undang Penanggulangan Bencana ada, Undang-Undang Karantina Kesehatan ada. Jadi waktu orang ramai bilang keluarin perpu segala macam, saya bilang kita udah punya semuanya. Lihat dulu perpu apa yang kita butuhkan. Dan ternyata betul, yang keluar adalah perpu yang terkait dengan keuangan. Kenapa kalau yang terkait dengan keuangan perlu level undang-undang, sehingga keluarnya perpu, nggak bisa langsung PP, Kepres, karena keuangan negara sendiri diatur dalam undang-undang. Kan APBN itu undang-undang tentang APBN. APBNP perubahan biasanya sekitar tengah-tengah Juli begini, itu juga undang-undang. Makanya Perpu itu keluar. Jadi Perpu itu memang bukan soal COVID itu sendiri. COVID itu sudah ada dasar hukumnya di dua undang-undang lainnya. Ini memang soal perekonomian. Nah, tapi ini juga menimbulkan sensitivitas. Karena Perpu 1 2020 itu memang pada dasarnya mengatur kebijakan keuangan yang boleh diubah-ubah karena kondisi seperti ini. Namun ada masalah di pasal yang terakhir, mungkin teman-teman banyak mendengar juga sudah ya, karena sudah banyak didiskusikan. Pasal terakhirnya, pasal 27,
dikatakan begini, pasal 27, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan seterusnya dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, belanja negara, dan seterusnya yang merupakan bagian dari penyelamatan perekonomian dari krisis, itu merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Gitu. Jadi itu dulu. Nah, kemudian ayat 2-nya dibilang anggota KSSK itu timnya, kemudian pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan seterusnya, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada etikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan ayat 3-nya, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang saya bilang dengan peluang terjadi secara sistematis. Tapi ada lagi peluang yang bisa terjadi karena asumsi bahwa tujuan baik berarti bisa menerabas ketentuan hukum. Nah, teman-teman pasti ingat kemarin kasus staf khusus presiden. Karena merasa ini tujuan baik kita, iya benar, tapi yang namanya aturan hukum bernegara, kita bicara negara hukum nih, tidak ada yang bisa diterabas dalam bahkan untuk tujuan baik gitu. Setuju bahwa kita perlu sekarang semua berbuat baik ya, we are in this together gitu. Tapi nanti kita diskusi agak panjang. Tentu saja pertanyaannya kalau KPK udah begini, gimana nih? Nah ini pertanyaan Mas Felix tadi. Peran masyarakat sekarang gimana? Kalau menurut saya sih, ini silakan nanti kita diskusikan ya. Teman-teman komunitas anti korupsi jelas apa ya? Peran yang saya kira harus semakin besar untuk pertama terus-menerus menyuarakan bahwa KPK ini jangan makin jatuh gitu. Saya khawatir fokus kita sedang ke COVID, tentu saja saya pun fokusnya ke COVID, tapi tolong jangan lupa bahwa ini ada lembaga penting dalam pemberantasan korupsi yang ibaratnya itu sudah megap-megap betul gitu, kalau ikan gitu sudah hampir mati gitu. Nah, jadi disuarakan terus. Nah, harapannya tentu saja komunitas-komunitas anti korupsi di kampus-kampus itu bisa mungkin suatu ketika ngobrol-ngobrol membangun sistem untuk bisa mengawasi secara lebih efektif gitu. Kalaupun lewat KPK dianggapnya tidak bisa terlalu baik, banyak saluran lain, jangan khawatir. Dari aspek laporan sendiri ke pemerintah bisa juga ke ombudsman misalnya kalau kita melihat ada penyelewengan BLT, peran teman-teman ada di situ. Tapi memang catatan kakinya adalah dalam kondisi seperti ini tentu terbatas yang kita lakukan. Diskusi aja kita harus daring kayak gini. Kalau saya sih tidak menyarankan kita berpura-pura tidak ada masalah, terus tetap kumpul, tetap kemana-mana, itu saya kira tidak baik juga. Jadi saya kira teman-teman mulai ramaikan lagi, barangkali menggunakan jaringan komunitas anti korupsi ini untuk bikin sistem informasi pelaporan bantuan langsung tunai maupun paket kebijakan ekonomi lainnya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau misalnya belum, mungkin dikerjasamakan dengan KPK atau dikerjasamakan dengan ombudsman, dikreasikan oleh mahasiswa untuk membawa aspirasi dari tempat masing-masing kepada institusi-institusi yang bisa menindaklanjuti. Nah, itu dulu Mas Felix, biar nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bivitri. Untuk waktu dan tempat, silakan Pak Riawan Chandra. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator Mas Felix, Mbak Bivitri, Pak Wana Alamsyah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang bergabung pada diskusi pada siang hari ini. Pertama-tama harus saya sampaikan dulu bahwa memang situasi yang kita hadapi saat ini dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat ya memang sesuatu yang menurut saya baru ya, artinya rezim pemerintahan yang sudah pernah ada sampai dengan saat ini memang baru kali ini menghadapi situasi krisis yang terjadi karena
COVID-19. Tadi yang ditanya soal KPK ya. Pertama, memang kita harus bedakan dulu KPK dalam arti unsur-unsur pelaku di dalamnya yang terdiri dari para penyidik, penuntut umum, kemudian juga biro hukum dan satuan-satuan di dalamnya, dan kemudian pimpinan. Ya, kalau pimpinan itu kan diseleksi melalui mekanisme yang saya katakan sebagai mekanisme politik. Ya, mekanisme politik karena tentu kita melihat ada pansel dan peran aktor-aktor negara sangat dominan di situ sampai kemudian dibawa ke DPR. Dan para fungsionaris KPK di dalamnya. Saya melihat bahwa para fungsionaris KPK di dalamnya, misalnya biro hukum, ya, ini mereka dalam kondisi sekarang ini, artinya dalam kondisi ini kita belum bicara pandemi dulu ya, dalam kondisi yang pasca undang-undang KPK yang baru, mereka tetap berusaha keras untuk melaksanakan fungsi KPK secara maksimal. Nah, kemudian kita melihat dulu tren pergeseran secara konseptual dari pola pemberantasan korupsi dan perilaku koruptif yang terjadi. Saya melihat ada pergeseran dari pola penanganan tindak pidana korupsi yang semula ini yang dihadapi adalah against the rule corruption. Artinya korupsi yang dilakukan memang sungguh dengan melakukan tindakan-tindakan oleh para aktor yang melakukan korupsi itu dengan melakukan tindakan secara sengaja menentang hukum, menentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya melalui penyuapan, gratifikasi, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, ya. Termasuk mungkin staf sus presiden itu bisa masuk di situ ya, against the rule corruption. Ini sangat mencolok dan mudah sekali untuk dideteksi. Ya, yang kedua, yang ini agak sulit, yaitu yang menggunakan model yang saya katakan sebagai administrative corruption. Korupsi ini dilakukan dengan cara-cara yang rapi, bersembunyi di balik kebijakan, memainkan sistem kebijakan, dan kemudian ada rekayasa di situ yang menggunakan cara-cara canggih dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh para aktor. Nah, itulah yang menurut saya akan sangat mungkin kita hadapi, dan KPK juga tentu harus tetap kita kuatkan dengan diberdayakan oleh teman-teman dari komputasi ini, dari supporting dari masyarakat, ya. Dan pada saatnya nanti kita juga akan memilih kembali pimpinan yang sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi, ya. Dan juga nanti undang-undang masih ada harapan untuk tetap diperbaiki karena kita juga meyakini bahwa masih banyak orang di negeri ini yang berkehendak baik. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita diskusi lebih jauh. Terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih Pak Riawan Chandra. Instansi-instansi pemerintah sendiri juga seolah-olah menutup data, dan katakanlah instansi kesehatan Dinkes, kemudian juga Pemda itu menutup data. Sebetulnya di daerah kalian, di daerah kita itu yang paling banyak kena korban, yang kena katakanlah yang zona merah, kuning, hijau atau pelangi itu mana? Karena ini bagi kita sebagai masyarakat itu penting ya, karena kadang kita juga akan tawaran untuk memberikan sedikit berkat bagi mereka, tapi kalau itu tertutup, bagaimana kita mau jalan? Nah, jangan-jangan tertutup itu secara psikologis mungkin supaya masyarakat tidak tahu, tidak takut, karena ternyata di kampungnya itu zona merah, tetapi di situ juga membuka peluang yang begitu dahsyat. Anggaran itu bisa mereka mainkan. Itu aja. Terima kasih. Ya, kalau yang tadi pertanyaan Pak Kuntoro yang pertama itu saya nggak tahu gitu, karena di dalam Permenko sama sekali tidak dijelaskan. Jadi yang klausulnya itu hanya dengan nilai wajar begitu. Kalau seandainya kita punya bayangan adalah sekelas perusahaan itu nilai wajarnya itu bukan 5 sampai 10 juta, maksudnya seperti itu. Itu bayangan saya begitu ya. Ya pasti di atas itu gitu. Berarti itu cerdasnya yang membuat undang-undang. Iya, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saya sebenarnya mengamini bahwa pemerintah mencoba untuk memonopoli informasi begitu. Dan ini yang
sebenarnya sekarang sedang dijalankan oleh teman-teman masyarakat sipil juga, apa namanya, dengan bukan membuka posko sih, tapi ada satu aplikasi namanya Lawan COVID-19, itu jadi menyampaikan bagaimana kondisi terkini seseorang gitu, kalau seandainya memang dia memiliki gejala dan lain-lain, agar nanti itu bisa datanya bisa disampaikan kepada masyarakat. Dan ini kan sebenarnya inisiatif-inisiatif warga yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab gitu. Tapi karena tidak ada kemauan, saya nggak tahu sih, mungkin tidak ada kemauan juga karena lagi-lagi warganya yang sekarang disuruh berdaya sendiri gitu. Dengan hashtag warga bantu warga itu kan seolah-olah mengabaikan peran pemerintah juga. Gitu sih Pak. Oke, thank you. Oke, Ya, ngatur nuwun. terima kasih Pak Landrang dan Pak Wana Alamsyah. Oke, silakan pertanyaan. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Riawan, bagaimana proses pengadaan barang jasa dalam kondisi darurat seperti ini? Lalu menurut Bapak, apakah dalam peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 itu terdapat kelemahan sehingga memudahkan pejabat untuk melakukan korupsi? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertama-tama harus saya awali dulu dengan kembali kita melihat bahwa sebenarnya pemerintah kita di awal-awal dulu, sama seperti yang terjadi di Wuhan dulu itu, mereka ini sebenarnya tidak tahu yang dihadapi ini sebenarnya apa. COVID ini sebenarnya apa. Banyak spekulasi yang berkembang mengenai itu. Lalu respon yang dihasilkan, kalau saya lihat dari rangkaian siklus penggunaan anggaran ya, Perpu ini kan dikeluarkan, kalau saya tidak keliru ini pada bulan April ya, April atau Maret itu, pada bulan April kalau saya tidak keliru ya, Perpu 1 pada bulan April. Artinya ini masih dalam triwulan anggaran, Januari, Februari, Maret, April ya, masih dalam batas ya ketentuan anggaran. Nah, kenapa harus dikeluarkan Perpu itu? Karena kalau kita melihat prinsip anggaran negara kita berdasarkan Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, ini kan basisnya adalah anggaran berbasis kinerja, performance budgeting. Tolak ukur untuk menilai apakah tercapai ukuran kinerja atau manfaat, bukan hanya sekedar output ya, tapi manfaat, itu adalah perencanaan yang sudah dilakukan di dalam proses RKA, rancangan kerja anggaran ya, di dalam RKA, kementerian lembaga, di daerah ada OPD ya. Itu yang menjadi tolak ukur. Nah, karena menghadapi situasi krisis ya, kondisi darurat yang kita tahu bahwa ini kondisinya bukan sesuatu yang mudah dihadapi, bahkan juga semua negara juga menghadapi kondisi yang ada yang lebih parah ya. Maka kalau kita melihat ini sudah langkah yang menurut saya hitungannya ya masih masuk dalam hitungan penggunaan anggaran, karena begitu kita tahu bahwa sekitar bulan Februari ya, kemudian Maret ini kemudian diketahui bahwa sudah ada korban yang jatuh karena COVID, maka segera di bulan Maret April dikeluarkan Perpu. Jadi menurut saya masih dalam waktu yang wajar ya, masih waktu yang rasional untuk kemudian melakukan realokasi, refocusing anggaran. Salah satu contoh kemudian di Kalimantan Timur misalnya, Gubernur Kalimantan Timur Pak Isran Nur segera mengeluarkan keputusan untuk menghentikan semua proses pengadaan barang dan jasa, dan kemudian anggaran itu digunakan untuk realokasi dan refocusing dalam rangka penanganan COVID. Ini contoh yang di Kalimantan Timur. Artinya kebijakan dari pusat ini segera direspon di beberapa daerah. Ya. Artinya kalau dilihat dari tahun anggarannya ini masih wajar, masih masuk dalam proses realokasi. Nah, yang kedua, dampak dari ini apa? Dalam pengadaan barang dan jasa, ini kan kita melihat pengadaan itu ada dua cara, ada melalui swakelola, ada yang melalui penyedia. Nah, proses melalui penyedia ini, kalau kita melihat, LKPP sempat mengeluarkan beberapa surat edaran, misalnya dalam hal pembuktian atau klarifikasi dokumen, itu harus menggunakan cara-cara daring. Kalau luring, harus dipastikan misalnya pokjanya ini sehat, misalnya seperti itu, orang-orangnya sehat, dan menggunakan protokol kesehatan. Tapi kemudian dengan menggunakan peraturan LKPP nomor 13 2016 mengenai pengadaan dalam keadaan darurat,
memang sebenarnya isinya tidak terlalu cocok juga ya untuk kondisi yang krisis seperti sekarang ini. Ya, kalau kita melihat orang hanya bersebelahan duduk saja bisa menular, salaman menular, kerumunan menular, ini kan sesuatu yang tidak mudah. Nah, kemudian ini diatasi dengan cara misalnya proses-proses pengadaan ini dilakukan cara yang extraordinary. Misalnya kemarin pemerintah butuh agar segera ada pembangunan di Pulau Galang untuk rumah sakit bagi COVID. Kemudian juga di Batam ya, dan di Natuna. Kemudian juga kemarin mengubah Wisma Atlet menjadi rumah sakit khusus untuk COVID. Ini semua tidak mungkin kalau digunakan tata cara pengadaan yang biasa melalui proses penawaran, tender ya. Maka akhirnya mekanisme yang dilakukan diantara misalnya saya salah contoh dengan melakukan penunjukan penyedia, tetapi penyedia ini penyedia yang sudah punya track record yang jelas, sudah punya pekerjaan yang sejenis yang pernah dilakukan, yang sudah kredibel. Nah ini yang kemudian ditunjuk, kita bisa melihat misalnya dalam proses perubahan dari rumah sakit di Wisma menjadi Wisma Atlet menjadi rumah sakit itu berjalan dengan baik. Di Pulau Galang sudah diresmikan kemarin, juga di Batam. Nah, jadi artinya kalau kita melihat KPK ini juga mengeluarkan surat edaran tadi nomor 8 tahun 2020 yang intinya di dalam pengadaan itu kata kuncinya sebenarnya satu, harus tetap transparan, harus menggunakan prinsip value for money. Kemudian juga dalam penggunaan anggaran itu dikatakan di dalam surat edaran itu jangan ada kickback, jangan ada kasus korupsi dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita melihat memang sebenarnya lembaga-lembaga ini sudah melaksanakan fungsinya untuk mengawal proses-proses penyediaan sarana prasarana dalam rangka penanganan COVID ini dengan relatif cepat ya. Jadi LKPP ini sudah juga mengeluarkan beberapa surat edaran untuk melengkapi peraturan LKPP 13/2018. Apakah ada potensi untuk terjadi korupsi dalam kondisi normal aja? Mungkin, apalagi dalam kondisi darurat seperti ini. Maka sebenarnya tadi juga Mas Wana mengambil contoh kasus Bu Siti Fadila Supari, saya ahli yang diminta oleh KPK pada waktu itu, yang tampil di sidang Tipikor. Sebenarnya proses pengadaan dilakukan Bu Siti Fadila yang di Aceh pada waktu itu sudah sesuai dengan peraturan waktu itu peraturan Perpres 54 ya 2010 sudah sesuai. Hanya yang menjadi masalah adalah kemudian di situ penunjukannya ini ada oknum partai politik yang bermain di situ. Kemudian ada calo yang bermain di situ, yang kita tahu namanya kemudian Nuki ya. Kemudian juga ada gratifikasi rumah ya senilai sekitar 2,5 miliar atau berapa ya untuk kasus yang terjadi di era Bu Siti Fadilah itu. Nah ini yang kemudian memang diproses oleh KPK di sini. Tapi sebenarnya proses pengadaannya baru cepat memang ini memang diperlukan dalam kondisi darurat seperti peraturan LKPP 13/2018 tadi yang ditanyakan tadi itu atau Perlem 13/2018. Nah, jadi kata kuncinya adalah semua proses pengadaan ini memang dilakukan secara efektif, efisien, dan cepat, tapi harus transparan, akuntabel. Nah, ini ya. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana cara untuk mengawal ini? Menurut saya KPK ini bisa mengembangkan jaringan yang sudah ada di pencegahan-pencegahan yang ada di lembaga-lembaga pemerintah. Mereka punya wilayah-wilayah itu. Di Jogja juga ada wilayah, kalau nggak salah basisnya itu di provinsi, ya. Termasuk dulu sempat membuat zona anti korupsi dulu. Ya. Jadi ini yang kemudian diefektifkan untuk mengawal proses-proses pencegahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Revisi Asisten yang ada sekarang ini. Ya, ini bisa digunakan dulu untuk mengawal proses pencegahan. Nah, inilah yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengatasi kelemahan Perlem 13/2018 dalam pengadaan darurat. Dan sebenarnya surat-surat edaran ini lebih banyak ke aspek antisipasi COVID-nya ya. Misalnya tidak bertemu langsung, kalau bertemu langsung harus menggunakan protokol kesehatan. Dan SCKPK tadi lebih pada soal warning-nya ya. Nah, ini menurut saya yang harus kita perhatikan dalam konteks pengadaan barang dan jasa saat ini yang memang harus kita akui dalam saat ini potensi penyalahgunaan wewenang itu sangat besar. Tetapi bagaimana kemudian proses pencegahan itu bisa dilakukan. Nah, KPK saya harapkan bisa berperan di wilayah itu sekarang ini dengan mengefektifkan jalur-jalur pencegahan di lembaga-lembaga pemerintah yang ada saat ini.
pengadaan barang dan jasa yang ada saat ini memang berpotensi akan terjadi penyalahgunaan dari 3 tipologi tadi itu. Nah, itulah yang harus kita kawal. Bagaimana caranya? Dengan KPK mengefektifkan jalur-jalur pencegahan di lembaga-lembaga pemerintah sendiri dengan mengawal UKPBJ supaya proses-proses penunjukan ini betul-betul memperhatikan prinsip seperti dalam surat edaran KPK value for money itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Mas Felix. Oke, Mas Stephen Galileo, udah cukup penjelasannya? Oke, terima kasih untuk Pak Riawan telah menjawab. Jakarta Kota Metropolitan, di sana banyak orang hebat. Terima kasih kami ucapkan, semoga diskusi ini bermanfaat. Terima kasih, saya Felix Julio Lasin, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya, sehat terus ya. Ya, sehat. Iya, stay at Sehat-sehat. Makasih Bu Pak ya. Terima kasih. Corona. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak seminarnya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Riawan. Terima kasih. Sama-sama. Bye-bye. Ya, salam Thank you. semuanya. Gusti berkah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Aku butuh servis.